Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Usaid bin Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan bersama dengan para sahabatnya, dan di saat itu beliau membawa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Singkat cerita, Aisyah kehilangan penjepitnya, kemudian menyebabkan sahabat-sahabat pada saat itu tidak dapat kembali ke Madinah dikarenakan mencari barang tersebut. Akhirnya turunlah ayat tayammum yang menjadi keringanan bagi umat Muhammad SAW ketika mereka tidak mendapatkan air untuk bersuci. Di saat itulah Usaid radhiyallahu anhu mengatakan terhadap kepada Aisyah dan juga Abu Bakar bahwasanya mahiya bi awwali barakatikum ya ala ahli bait, ya ala ahli Bakar. Ini bukanlah keberkahan yang pertama yang turun buat kalian wahai keluarga Abu Bakar. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada seseorang, kepada keluarga seseorang, yang mana keberkahan ini adalah bertambahnya kebaikan dan semakin banyaknya kebaikan. Dan terkadang kita mengatakan bahwasanya sesuatu itu berberkah karena dia sedikit tetapi terasa banyak dan cukup. Demikianlah berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari makhluknya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada makhluk-makhluknya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah di dalam air hujan yang turun menghidupkan bumi ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Dan kami menurunkan dari langit air yang berberkah, fambatna bihi jannatin wa hadbal hasid, yang dengan air itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kebun-kebun yang luas. Demikian juga secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada makhluknya. Misalnya kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan misalnya kepada keluarga Ibrahim alaihissalam, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berikan berkah kepada Ismail, demikian juga Ishaq yang merupakan keluarga Ahlul Bait yang penuh dengan keberkahan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada nabi-nabi yang lainnya. Juga termasuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada beliau dan juga keberkahan kepada umatnya. Keberkahan bisa saja Allah Subhanahu wa taala juga berikan pada benda-benda selain daripada nabi dan rasulnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada Al-Qur'an, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Dan Al-Qur'an ini yang telah kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah SAW, wahai Muhammad, mubarakun, terdapat keberkahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya. Demikian juga Ka'bah Baitullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan di dalamnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan atau membangun Ka'bah yang merupakan rumah yang pertama dibangun di permukaan bumi ini, mubarak, yang di dalamnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada air Zam-Zam, kepada madu, habbatus sauda. Demikian juga pada waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas, dan seterusnya juga merupakan hari-hari yang penuh berkah, hari Ramadan. Demikian juga pada tempat-tempat tertentu, ya, sebagaimana Masjidil Haram, ya, sebagaimana
Masjid Nabawi, demikian juga Masjid Quba, demikian juga negeri Syam secara umum, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kisah Isra-nya Nabi Muhammad SAW, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan keberkahan pada Masjid Al-Aqsa dan juga sekitarnya, itu di negeri Syam. Maka dengan demikian kita melihat begitu banyak keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ciptaannya, baik secara umum pada air hujan sebagaimana kita sebutkan, kepada bumi ini secara khusus, secara umum, demikian juga secara khusus kepada makhluk-makhluknya, kepada para nabi dan juga benda-benda, tempat dan juga waktu. Nah, maka hendaklah kita ya sebagai seorang yang mencari kebaikan yang banyak untuk mencari berkah dari jalan-jalan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Cari berkah kebaikan yang banyak dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala simpan di dalam makhluk-makhluknya dan juga amalan-amalan yang dapat mendatangkan keberkahan. Nah, di sini kita melihat sebagian manusia mengambil cara-cara yang terkadang ingin mengambil berkah dari perbuatan-perbuatan tersebut atau dari benda-benda tersebut, namun tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hal yang harus kita yakini bahwasanya keberkahan itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya al-barakah minallah, keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan demikian kita tidak boleh mencari atau meminta berkah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya meminta berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan atau melalui jalan yang telah dianjurkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita melihat bahwasanya ulama kita membagi perkara ini, mencari berkah atau ngalap berkah, menjadi dua bentuk. Ada cara-cara yang disyariatkan, yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, dan juga ada cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, yang bisa mengarah kepada kesyirikan atau perkara-perkara yang menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencari berkah yang dibolehkan atau dianjurkan dalam syariat kita cukup banyak. Di antaranya yang pertama adalah mencari berkah dari jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terkadang mengambil rambut beliau yang ketika beliau sementara dipangkas rambutnya atau dicukur, ya, untuk dijadikan sebagai obat. Sebagian juga mengambil berkah dari air liur Rasulullah SAW. Oleh karena itu mereka ketika mendapatkan rezeki berupa anak bayi dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka membawa kepada Rasulullah SAW untuk diberikan makanan yang berasal dari mulut Rasulullah SAW, agar supaya sang bayi mendapatkan keberkahan air liur Rasulullah SAW. Dan hal ini cukup banyak kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menjadi masalah adalah ketika ada orang-orang yang menganggap bahwasannya masih terdapat peninggalan-peninggalan jasad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya berupa rambut, ya, kemudian kuku dan yang sejenisnya. Namun secara ilmiah hal ini mungkin sulit untuk dibuktikan, karena bisa saja ya seseorang mengklaim bahwasanya merupakan bagian dari tubuh Rasulullah, namun hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada silsilah turun menurun yang sahih yang menyebutkan bahwasanya ini adalah merupakan peninggalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sangat sulit untuk sekarang ini kita mengatakan bahwasanya boleh berberkah dengan jasad Rasulullah SAW ya, pada saat sekarang ini, karena kita tidak bisa memastikan bahwasanya itu adalah merupakan bagian dari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita juga bisa mencari berkah dari ucapan-ucapan dan juga amalan-amalan perbuatan. Dari ucapannya, misalnya kita membaca
Al-Quran yang telah disebutkan begitu banyak manfaat-manfaatnya, baik manfaat duniawi maupun juga manfaat ukhrawi dan diniyah. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Berkahnya di dunia akan menjadi syifa lima fis sudur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, merupakan obat bagi hati yang merasa gundah, hati yang merasa sedih, hati yang merasa ragu dengan kebenaran. Maka Al-Quran yang merupakan berkah yang bisa menghilangkan masalah-masalah tersebut. Satu hurufnya telah dijamin untuk mendapatkan pahala yang begitu banyak, dilipatkan sampai 10 kali lipat. Orang-orang yang membaca Al-Quran, kita lihat dalam kehidupannya mendapatkan keberkahan, didahulukan ucapan-ucapannya dan dihormati orang-orang yang memiliki hafalan-hafalan Al-Quran. Dan cukup banyak keberkahan daripada Al-Quran ini dalam kehidupan kita yang kita saksikan. Demikian juga dari perbuatan-perbuatan kita, ya, amalan-amalan soleh kita merupakan berkah dalam kehidupan kita yang akan mendatangkan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga akan menjadi pemberat timbangan kita nantinya di akhirat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perumpamakan kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maksudnya seseorang yang bersedekah, beramal dengan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan sedekah itu sampai 700 kali lipat. Demikian juga kita dapat mengambil berkah dari kondisi-kondisi, ya. Misalnya ketika kita makan, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk makan secara berjamaah. Istami'u, ya, kata Rasulullah SAW, berkumpullah kalian dalam ketika makan, ketika santap makan, wadhkuru smallah alaihi, dan sebutkanlah nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka yubarak lakum fihi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah bagi kalian pada makanan tersebut. Demikian juga termasuk hal yang kita disyariatkan bisa mengambil berkah darinya adalah waktu-waktu yang mulia, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh berkah. Qad ja'akum syahrun mubarak, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya telah datang pada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Ya, penuh dengan berkah karena di dalamnya terdapat amalan-amalan yang sedikit namun membuahkan pahala yang begitu besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada malam Lailatul Qadar misalnya, pada waktu sahur, ya, pada 10 hari awal dari bulan Zulhijjah, merupakan waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berkah di dalamnya, dan kita dapat mengambil berkah dari keberkahan yang ada di dalamnya dengan beramal soleh di dalamnya, dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan kepada kita. Demikian juga merupakan bentuk mencari berkah yang disyariatkan adalah kita mencari berkah di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah di dalamnya. Misalnya Masjid Al-Haram yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan salat di dalamnya lebih baik daripada 100.000 kali dibandingkan salat di luar. Demikian juga Masjid Nabawi lebih baik 1000 kali lebih baik daripada salat di luar Masjid Nabawi. Demikian juga di Masjid Aqsa, ya, kemudian juga Masjid Kuba bagi orang-orang yang menziarahi atau mengunjungi tempat-tempat tersebut. Adalah merupakan tempat-tempat yang penuh berkah, dan kita dapat mengharap berkah di tempat-tempat tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih adalah merupakan bentuk-bentuk mencari berkah yang disyariatkan, yang dianjurkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain kita melihat ada mungkin sekelompok orang yang berusaha mencari berkah dari jalan-jalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap keberkahan itu didapatkan, namun tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Bukannya keberkahan yang didapatkan, namun sebaliknya adalah dosa dan perbuatan yang melanggar syariat, melanggar
sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama kita membagi hal tersebut menjadi dua hal. Terkadang mencari berkah yang salah itu bisa menjatuhkan kepada kesyirikan, yaitu ketika seseorang menganggap bahwasanya ada suatu benda, ada suatu makhluk, ada satu manusia, zat yang dapat memberikan keberkahan secara sendirinya, ya, tanpa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwasanya benda tersebut yang memberikan keberkahan, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini merupakan bentuk kesyirikan. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya al-barakatu minallah. Keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tabarakalladzi dan seterusnya, nazal furqan, yang datang keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Sehingga mencari keberkahan dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk kesyirikan, merupakan mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Banyak bentuk-bentuknya, ya, misalnya mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap kuburan itu keramat dan bisa memberikan berkah, ya, bisa memberikan berkah, bisa memberikan keselamatan, bisa mendatangkan rezeki yang banyak misalnya. Atau demikian juga mencari berkah atau minta berkah dari orang-orang yang dianggap soleh, tokoh-tokoh agama misalnya, atau pemimpin dan seterusnya. Mencari berkah darinya, misalnya dengan mengambil bagian dari tubuhnya, apakah itu misalnya rambutnya atau kukunya atau ludahnya, atau mungkin saja mengusap-usap badannya dengan harap keberkahan itu berpindah kepadanya. Nah, dengan berkeyakinan bahwasanya makhluk tersebut bisa memberikan berkah secara sendiri, maka ini merupakan kesyirikan. Dan merupakan memberikan atau membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain, terkadang mencari berkah itu tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Bisa saja dia merupakan syirik kecil, atau dia merupakan perkara yang disebutkan oleh ulama kita, perkara yang bid'ah, perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya merupakan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Banyak bentuk-bentuknya, ya, diantaranya misalnya mencari berkah atau minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya melakukan ritual-ritual tertentu, ya, apakah itu dalam bentuk membaca sesuatu, ya, atau melakukan aktivitas tertentu, atau misalnya mendatangi tempat-tempat tertentu dengan harapan di situ dia bisa mengambil berkah. Termasuk diantaranya adalah misalnya datang kepada seorang misalnya tokoh agama atau ulama, kemudian mengusap-usap tangannya, mencium tangannya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan berkah melalui perantara perbuatan atau ritual tersebut. Maka ini adalah merupakan bentuk tabarruk yang tidak disyariatkan, tidak pernah dicontohkan. Kalau kita melihat begitu banyak sahabat-sahabat Rasul yang mulia, yang memiliki amalan soleh yang cukup banyak, memiliki keutamaan yang cukup besar, namun kita tidak melihat bahwasanya di kalangan tabi'in ada yang datang kepada Abu Bakar misalnya, datang kepada Umar, atau datang kepada Ali, datang kepada Utsman, mengusap-usap badan mereka untuk ngalap berkah. Tidak pernah kita dapatkan. Demikian juga kepada ulama-ulama kita yang datang setelah mereka. Maka ini adalah merupakan bentuk mencari berkah yang tidak disyariatkan, tidak dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini hanyalah berlaku bagi jasad atau tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada mereka, maka hal ini tidak dibenarkan. Bentuk yang kedua dari mencari berkah atau tabarruk yang tidak disyariatkan adalah mencari berkah pada hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama kita. Ya, misalnya menganggap ada benda-benda tertentu yang bisa menjadi sebab datangnya berkah. Taruhlah misalnya, ya, seorang yang memiliki benda-benda yang dianggap keramat,
lalu benda itu disimpan dengan harapan bahwasanya Allah akan menambahkan keberkahan dan rezeki dengan adanya benda tersebut, maka ini adalah bentuk syirik kecil yang dapat mengarah kepada syirik besar juga ya, ketika meyakini bahwasanya benda itu bisa dengan sendirinya memberikan keberkahan. Misalnya menganggap ada tempat-tempat tertentu yang di sana terdapat keberkahan ya. Misalnya di kampung tertentu dianggap di situ adalah merupakan tempat yang penuh berkah, sementara tidak terdapat keterangan baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya di tempat tersebut ada keberkahan. Walaupun yang dilakukan di situ adalah hal-hal yang sifatnya ibadah, ya, sholat sunat misalnya, atau membaca Al-Quran di tempat tertentu yang tidak diturunkan berkah padanya, atau tidak disebutkan dalam syariat kita bahwasanya tempat tersebut atau benda tersebut adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang ketiga yang tidak disyariatkan, bentuk tabarruk yang tidak disyariatkan adalah mengkhususkan tempat-tempat yang pada asalnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, tapi mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu atau aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak dikhususkan dalam agama kita. Ya, sebagai contoh ya, misalnya taruhlah misalnya berupa tempat, misalnya Ka'bah yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Namun ketika melakukan aktivitas tabarruk, mencari berkah tidak dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka jatuh kepada perkara bid'ah. Ya, misalnya datang ke Ka'bah kemudian mengambil kain bajunya ya, atau kain sarungnya lalu diusap-usap di sepanjang dinding Ka'bah. Ini tidak pernah dicontohkan. Yang dicontohkan adalah tawaf di Ka'bah. Yang mana dengan tawaf di Ka'bah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan setara dengan seorang yang membebaskan budak manusia ketika dia bertawaf sebanyak 7 kali di Ka'bah. Bukan dengan mengusap-usapnya, tapi dengan bertawaf dan berzikir ketika melaksanakan tawaf di Ka'bah. Demikian juga misalnya Hajarul Aswad, yang disunahkan adalah menciumnya dengan niat bahwasanya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memberikan keyakinan-keyakinan tertentu kepada batu atau Hajarul Aswad tersebut. Tidak dengan mengusap-usapnya dengan harapan mendapatkan berkah dan yang sejenisnya. Maka ini adalah perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, demikian juga para sahabatnya. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada ngalap berkah yang tidak disyariatkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini ya, ketika kita ingin mencari keberkahan pada suatu benda ya, atau pada suatu amalan, maka hendaknya senantiasa komitmen dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja sesuatu itu adalah merupakan sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ketika cara mencari berkahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka hal itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang disunnahkan. Bahkan bisa jatuh pada kemaksiatan, perbuatan dosa, atau lebih parah lagi daripada itu adalah jatuh ke dalam kesyirikan. Kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan baik pada harta kita ya, pada keluarga kita, kepada pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga amalan yang mungkin sedikit kita lakukan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bernilai besar. Rezeki yang kita dapatkan walaupun sedikit tapi bernilai berkah dan banyak dalam kehidupan kita. Maka hendaklah kita senantiasa komitmen dengan tata cara yang disunnahkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari berkah ini. Jangan sampai kita salah dan jatuh kepada bentuk-bentuk yang tidak disyariatkan, jatuh kepada mungkin saja kesyirikan, atau mungkin juga jatuh kepada perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Semoga penjelasan singkat tentang mencari berkah ini bisa bermanfaat bagi kita, dan kita berusaha untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan-jalan dan benda-benda yang telah disyariatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.